Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth. Series yang satu ini menceritakan tentang seorang pengacara payah, buruk, dan tak piawai yang memiliki tingkat kemenangan di bawah 10% saja. Serta ia belum pernah sama sekali memenangkan satupun kasus pengadilan milik kliennya. Sehingga ketika suatu hari, pengacara tersebut mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para elit global terhadap seorang dokter yang justru membawanya ke dalam jebakan seorang penipu jenius bernama Big Mouth. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sosok misterius yang sedang mengubur batangan emas di dalam sebuah galian lubang. Pria misterius itu juga menutup batangan emas itu dengan aliran semen cor untuk menutupi keberadaan dari emas batangan. Di satu sisi, seorang pengacara muda bernama Park Chang-ho yang biasa disebut dengan Park sedang mengadakan hari jadi pernikahannya di sebuah restoran yang cukup mahal. Di sana ia tak bisa menikmati makanannya terlalu lama karena ia baru saja menerima telepon dari seorang jaksa bernama Chu Dong-hwa. Di tengah perjalanan, Park Chang-ho sempat mendapatkan minuman dari salah satu karyawan restoran tersebut. Awalnya ia tak menyadari adanya keanehan dalam minuman yang sedang ia genggam. Sehingga ketika ia meminum minuman tersebut dengan dosis yang cukup banyak, Park Chang-ho tiba-tiba mengalami pusing pada kepalanya. Lalu ia tiba-tiba membawa mobil tersebut secara ugal-ugalan. Ladies and gentlemen, this is Big Mouth. Di awal scene, kita disuguhkan dengan momen 7 hari sebelum hari jadi itu. Di sana Park dengan istrinya yang bernama Miho sedang menjalani rutinitas paginya sebelum mereka memulai kegiatan. Sebelum pergi ke kantor, Park juga mengalami kesulitan dalam memasang dasinya sehingga ia meminta bantuan Miho untuk memasang dasi. Di saat ia hendak menghadiri sidang kasus yang sedang ia tangani, dirinya memberitahu mertuanya yang bernama Go Gi Kwang yang biasa disebut Gogi jika Park telah meminjam uang kepada rentenir untuk menyuap Hakim Yoon agar mau memenangkan kasus tersebut. Park juga meminta kepada mertuanya untuk tak memberitahu Miho jika ia baru saja meminjam kepada rentenir. Ketika persidangan, Park mulai memasang wajah tenangnya karena ia yakin dengan bantuan hakim yang telah ia suap, Park dapat memenangkan kasus tersebut dan berhasil menaikkan rating atas kemenangan kasusnya sebagai pengacara. Tetapi setelah cukup lama menunggu, rupanya hakim yang Park harapkan tak kunjung datang. Karena Hakim Yoon yang telah Park suap dikeluarkan dari kasus tersebut, sehingga ia harus dihentikan oleh hakim yang lain. Karena insiden penggantian hakim tersebut, Park beserta Gogi mendapatkan amukan massa setelah persidangan selesai karena mereka kecewa ketika Park tak bisa memenangkan kasus itu. Mereka juga mengolok-ngolok Park jika ia hanya mempunyai mulut besar dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Di satu sisi, Miho mendapatkan pujian dari rekannya karena Park yang memiliki pekerjaan sebagai pengacara. Serta rekan dari Miho juga bertanya mengapa ia masih bekerja jika suaminya memiliki pekerjaan sebagai seorang pengacara. Namun Miho memberikan pembenaran, pekerjaan yang ia lakukan ialah untuk pekerjaan mulia yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Sehingga hal itu membuat rekannya takjub akan pemikiran yang Miho miliki. Saat Park sedang memikirkan tentang dirinya yang selalu disebut sebagai orang bermulut besar, mertuanya menjelaskan kepada Park bahwa ia tak perlu mendengarkan apa yang orang katakan, serta menyuruhnya untuk melakukan hal yang menurutnya benar. Lalu tak lama kemudian, telepon Park berdering. Di sana ia meminta kepada mertuanya untuk menjawab telepon tersebut karena ia khawatir untuk memberitahu Miho jika mereka tak dapat memenangkan sidang tersebut. Sayangnya, pada akhirnya Park harus menjawab telepon itu dan menerima amukan dari Miho yang kesal karena Park tak dapat memenangkan uang dari persidangan tersebut. Miho mempertanyakan bagaimana cara mereka dapat membayar tagihan kontrakan, serta bagaimana mereka bisa memperbaiki kebocoran rumah di kontrakan mereka. Park yang tak mau berselisih dengan istrinya itu memberikan saran agar mereka lebih baik bercerai saja. Park juga mengancam Miho jika ia akan membawa ayahnya untuk tinggal bersamanya apabila Miho benar-benar setuju untuk bercerai. Tetapi karena Miho yang tak takut dengan ancaman itu meminta kepada suaminya untuk datang ke rumah beserta surat perceraian mereka berdua.
Pada malam hari, Park menghampiri temannya untuk berbincang-bincang. Di sana temannya memberitahu Park jika tindakannya untuk menceraikan Miho adalah sebuah kesalahan besar. Karena Park yang tak memiliki uang sama sekali serta koneksi akan mengalami kesulitan apabila ia meninggalkan istri satu-satunya. Di sela perbincangan mereka, Park mendapatkan SMS dari bank yang menjelaskan jika bunga yang Park miliki bulan ini telah mencapai 15.280 won. Di kediaman Park, Miho yang sedang kuku lutut atau marah-marah sendiri melihat ayahnya sedang membawa koper dan mencoba untuk keluar dari kontrakan mereka. Ayahnya menjelaskan kepada Miho bahwa tas itu berisikan barang-barang yang tak berguna yang hendak ia buang. Namun Miho yang tak bodoh menyadari jika ayahnya berniat untuk meninggalkan dirinya, sehingga Miho mempertanyakan ia akan memilih siapa di antara anaknya atau menantunya. Gogi menjelaskan Miho sangatlah tangguh dan akan baik-baik saja tanpa ayahnya sendiri. Sementara Park takkan mampu hidup tanpa mertuanya sama sekali, dan Gogi menjawab pertanyaan Miho itu sembari melarikan diri dari amukan Miho yang mulai kesal. Karena ayahnya sendiri lebih memilih menantunya dibandingkan putrinya sendiri. Di luar kontrakan mereka, Gogi segera menghampiri Park untuk memberikan koper itu kepadanya serta memberitahu Park jika Miho telah menunggu di rumah untuk membunuh Park sembari meminum soju. Tak lama kemudian, Park mendapatkan telepon dari seorang wali kota yang hendak memakai jasanya sebagai pengacara. Wali kota itu juga meminta kepada Park untuk segera bertemu di sebuah tempat. Karena mendapatkan kembali suatu kepercayaan, Park dengan segera menghampiri kliennya untuk mendapatkan rincian atas kasus apa yang akan ia tangani. Setelah bertemu dengan wali kota, Park mulai mendapatkan rincian dari setiap kasusnya, yaitu kasus dari pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah sakit. Wali kota menjelaskan bahwa yang terlibat dalam kasus itu adalah kenalannya semua. Ia juga menjelaskan tertangkapnya kenalannya dikarenakan sebuah tabrakan dan di dalam bagasi mobil tersebut terdapat seorang jasad dari seorang dokter. Wali kota itu memberitahu bahwa kenalannya saling menuduh satu sama lain atas kematian dari dokter tersebut dengan motif yang meyakinkan. Park yang mendengar hal itu kebingungan karena wali kota dikelilingi dengan pengacara yang profesional. Tetapi mengapa ia lebih memilih Park yang hampir tak mencapai 10% dalam setiap kemenangan kasusnya? Wali kota memiliki alasan tersendiri karena ia bisa memilih Park, yaitu kenalan mereka telah meminta wali kota untuk mencari pengacara yang tak berkompeten dan tak patuh kepada aturan. Wali kota juga memberitahu rekannya telah menyiapkan sidangnya sendiri serta mereka telah menyuap seorang hakim. Namun karena Park yang tak ingin mengotori tangannya memutuskan untuk tak menerima pekerjaan itu. Kemudian wali kota mencoba meyakinkan Park jika yang akan ia kerjakan adalah pekerjaan ganda, yaitu pura-pura untuk membantu rekan wali kota selagi ia mencuri bukti atas kematian dokter tersebut. Kemudian wali kota itu juga memberikan informasi jika kamera dashboard dari mobil itu baru saja hilang, sehingga ia meminta Park untuk mencari rekaman dashboard tersebut agar wali kota dapat menyingkirkan rekan-rekannya. Wali kota kemudian menjelaskan motifnya. Ia tak senang rekannya terlalu terlibat dalam urusan pemerintahan, yang memutuskannya untuk menyingkirkan rekan-rekannya dengan memasukkan mereka ke dalam penjara. Setelah menerima uang muka dari kliennya, Park mulai memutuskan untuk menghampiri rekannya yang sedang berada di kantor. Setibanya di kantor, Park meminta bantuan temannya untuk mencari data berkas dari forum NR yang berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, barulah Park memulai penyelidikannya dengan menghampiri rekan dari wali kota yang sedang berada di dalam penjara. Setelah bertemu dengan para tersangka pembunuhan tersebut, Park mulai memperkenalkan dirinya dengan memberikan sebuah kartu nama. Serta Park juga telah mendapatkan naskah yang harus ia bawakan di sidang nanti oleh para tersangka. Sebelum berpamitan, salah satu tersangka mendapatkan telepon dari wali kota yang memberitahu jika telah terjadi kebocoran informasi atas rekaman pembunuhan di dashboard mobil milik Dr. Han. Hal tersebut membuat mereka panik atas informasi yang bocor itu dan mereka mulai kebingungan harus mengambil keputusan apa atas hilangnya rekaman di dashboard tersebut. Di luar penjara, Park menghubungi wali kota untuk memberitahunya bahwa ia berhasil mendapatkan informasi di mana rekaman pembunuhan itu berada, yaitu rekaman itu berada di istri Dr. Han yang saat ini sedang melakukan syuting masak. Park juga menjelaskan caranya mendapatkan informasi itu, yaitu dengan cara memasang penyadap, serta ia telah merekam pembicaraan yang tersangka pembunuhan itu telah lakukan. Ketika istri dari Dr. Han telah menyelesaikan syutingnya, ia mendapatkan serangan dari orang yang tak dikenal.
Wali kota yang baru saja datang di tempat syuting itu tiba-tiba mendengar suara jeritan dari Jang Hye-jin yang merupakan istri dari Dr. Han. Lantas wali kota segera menghampiri di mana suara itu berasal. Di sana Park juga ikut membantu wali kota untuk membuka pintu ruangan dari Jang Hye-jin dan mereka melihat seorang pria misterius yang baru saja melarikan diri dari ruangan tersebut. Setelah merasa semua aman, wali kota dan Park mulai menjelaskan tujuannya menghampiri Jang Hye-jin. Mereka memiliki alasan untuk meminta rekaman dashboard dari Dr. Han. Mereka juga memberikan rekaman dari percakapan Dr. Han beserta dua rekannya kepada Jang Hye-jin. Di luar tempat syuting, Park menyadari jika ada kekitangan dalam pembunuhan ini sehingga ia bertanyakan hal itu kepada Jang Hye-jin. Jang Hye-jin secara terang-terangan memberitahu jika orang yang terlibat dalam pembunuhan itu adalah Gong Ji-hoon yang merupakan seorang presiden surat kabar. Lalu wali kota memberitahu jika rekannya itu adalah anak buah dari Gong Ji-hoon, serta mereka juga pernah mendengar kabar jika Gong Ji-hoon sempat mengalami perselisihan dengan dokter yang telah tewas. Hal tersebut membuat Park dan Jang Hye-jin dengan segera mengambil barang bukti tersebut, yaitu sebuah rekaman kematian dari dokter itu ke sebuah vihara. Park menjelaskan ia akan menepati janjinya untuk tak melaporkan Jang Hye-jin terlibat dalam pembunuhan itu. Ketika ia melihat rekaman video tersebut, dirinya melihat jika para tersangka memang dengan sengaja membawa dokter itu ke dalam suatu mobil untuk membunuhnya. Mereka juga melakukan hal itu karena kesal karena dokter tersebut telah memasukkan makalah yang berisikan fakta dari mereka bertiga, serta makalah itu juga bisa membuat mereka bertiga terkena masalah besar. Park yang melihat rekaman tersebut menyadari sesuatu. Setelah pembunuhan itu, mereka mendapatkan perintah untuk segera menghampiri lokasi pertemuan agar mereka dapat mengurus mayat dari dokter tersebut. Sementara itu, di saat Miho dan Gogi sedang menikmati makan malamnya, mereka mendapatkan tamu yang merupakan sekelompok rentenir dari tempat Park meminjam uang. Karena beberapa furnitur milik mereka disita, membuat menantu dari Park segera memberitahu kabar itu kepadanya, bahwa rentenir telah melakukan penyitaan kepada fasilitas di rumah mereka. Obrolan yang Park dan Gogi lakukan ternyata terdengar oleh Miho, sehingga hal itu membuat Miho merebut paksa ponsel ayahnya untuk berbicara dengan suaminya sendiri. Setelah mendengar amukan dari Miho, Park dengan segera menutup teleponnya karena ia tak ingin mendengar ocehannya yang sedang emosi. Di dalam kantornya, Park mulai mencoba mencari informasi lebih atas Gong Ji-hoon. Di sana ia mendapatkan kabar jika Gong Ji-hoon sempat membungkam media atas kejahatannya yang memukul karyawannya sendiri. Lantas setelah mendapatkan informasi itu, Park memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Miho yang masih kesal dengan Park sempat ingin memukul suaminya dengan tanaman. Tetapi Park mencoba menenangkan Miho jika yang ia akan lakukan adalah suatu tindakan kriminal. Serta ia juga meyakinkan Miho jika mereka akan membereskan semua ini dengan apapun caranya. Ketika tas yang Park bawa terjatuh, di sana Miho dan Gigo terkejut karena melihat uang yang jumlahnya sangat banyak. Park menjelaskan ia telah dipekerjakan untuk menangani sebuah kasus besar. Miho yang tak yakin dengan Park bertanya mengapa kliennya mempekerjakan Park untuk kasus besar. Namun Park menjelaskan dengan mulut besarnya jika mungkin saja memang ia tak mempunyai koneksi, tetapi dirinya mempunyai keahlian yang orang lain butuhkan. Di dalam kamar, Park menjelaskan ia ingin mempunyai anak dan segera ingin dipanggil seorang ayah. Tetapi tampaknya usulan yang Park berikan tak dihiraukan oleh Miho, karena istrinya berpikir jika mereka belum bisa mengurus diri sendiri, apakah mereka bisa mengurus seorang bayi? Park juga bertanya apakah Miho ingat esok hari apa. Miho menjawab bahwa waktu yang mereka lalui terasa begitu cepat karena Miho merasa baru menikahi Park kemarin. Namun nyatanya mereka sudah menikah selama 3 tahun dan besok adalah hari jadi pernikahan mereka. Lalu Park mencoba menawarkan Miho untuk pergi ke tempat makan yang mahal. Sayangnya lagi-lagi Miho yang berpikir bijak menolak usulan itu karena mereka masih perlu untuk membayar bunga kontrakan mereka serta membayar rentenir sehingga mereka harus lebih menghemat kali ini. Keesokan harinya, Park mencoba menghampiri Gong Ji-hoon dengan menelponnya terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait kasus pembunuhan di rumah sakit. Setibanya Park di rumah sakit, ia menunjukkan sisi noraknya dengan melihat villa Gong Ji-hoon yang sangat besar serta interiornya yang bernilai miliaran won. Pada akhirnya setelah bertemu dengan Gong Ji-hoon sendiri, Park dengan segera memperkenalkan dirinya, serta menjelaskan jika ia memiliki rekaman dari dashboard mobil.
Park juga mencoba membeberkan dugaannya jika orang yang telah memerintahkan para tersangka untuk membunuh dokter itu adalah Gong Ji-hoon. Kemudian Park memberikan dugaan tersebut sembari menawarkan jalan damai dengan cara membayar rekaman itu dengan harga senilai 3 miliar won. Namun Gong Ji-hoon yang mendengar hal itu menegaskan jika ia tak takut dengan ancaman Park, serta ia bertanya apakah Park tahu siapa dirinya, sampai berani mengancam dan memeras seorang Gong Ji-hoon. Hal itu membuat Gong Ji-hoon juga kesal atas ucapan Park dan memintanya untuk segera pergi dari villa miliknya. Di tengah perjalanan, Park mendapatkan telepon dari pihak wali kota yang bertanya kemana saja Park hari ini, karena Park tak menjawab teleponnya dan meminta kepada Park untuk segera bertemu. Kemudian Park menjelaskan jika ponselnya saat itu sedang mati dan ia juga tak bisa untuk bertemu hari ini. Lalu wali kota bertanya apakah Park telah mendapatkan rekaman dashboard tersebut. Park menjawab, ia akan memberikan rekaman itu kepada jaksa untuk ditindaklanjuti. Ia juga memberitahu wali kota bahwa wali kota sebenarnya tak baik untuk ikut campur dalam kasus ini. Apalagi wali kota mengenal siapa tersangka dari pembunuhan tersebut. Pada malam harinya, Miho dan Gogi menghampiri sebuah restoran bintang 5 untuk menemui Park. Park yang sedang menunggu istrinya dan mertuanya datang menyempatkan diri untuk menelpon serta memberi SMS kepada jaksa jika ia memiliki barang bukti untuk kasus pembunuhan di sebuah rumah sakit. Setelah tibanya istri dan mertua, Park menikmati hidangannya hingga ia mendapatkan telepon dari jaksa yang memintanya untuk segera bertemu. Hal tersebut membuat Park memutuskan untuk pamit kepada istri dan mertuanya. Di dalam perjalanan hendak menuju keluar hotel, Park mendapatkan jamuan sebuah minuman yang diberikan oleh staf hotel kepadanya. Ia dengan santainya meminum minuman tersebut selagi ia mendengarkan berita terkait kriminal yang sedang ramai dibicarakan oleh pihak media, yaitu Big Mouse. Mendengar berita tersebut, Park berharap polisi berhasil menangkap Big Mouse agar Park bisa menangani dan membela Big Mouse dalam kasusnya. Tak lama kemudian, Park yang telah meminum minumannya di dalam mobil dengan dosis yang banyak mulai merasakan sesuatu hal aneh di kepalanya. Sehingga hal itu membuatnya harus kehilangan kendali atas mobil yang ia kendarai dan menyebabkan suatu kecelakaan parah. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Park yang sangat amat beruntung karena kecelakaan itu tak berhasil membunuhnya. Serta Park yang berpikir jika Miho pernah menemui peramal yang meramal suaminya, jika mungkin saja Park memang tak terlalu beruntung. Tetapi kini Park memiliki umur yang sangat panjang. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? Walaupun sudah banyak sekali channel yang membahas serial drama ini, namun izinkan kami untuk membahasnya dengan editan dan pembahasan yang tentunya akan sangat berbeda dengan channel lain. So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.